kayaknya lebih baik menghindari obrolan tentang politik gitu daripada jadi musuhan kan. Ya, lebih menghargai perbedaan aja sih. Jadi kalau bisa jangan sampai berkonflik lah. Dihindari lah. Operation Nusantara Regulatory System itu bagus banget sih untuk pencegahan sih lebih tepatnya. Ya, sampai udah kejadian baru. So far sih ngeliatnya kayak udah lebih mendingan ya sih, kayak daripada tahun-tahun sebelumnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ines di Podcast Polri Presisi. Dan tentunya di kali ini di tahun 2024 luar biasa sekali karena kita akan menghadapi yang namanya tahun politik 2024. Gimana persiapannya? Udah ada pilihan kah? Tapi kita nggak akan membahas itu, tetapi lebih ke arah bahwa generasi muda saat ini tentunya dianggap membawa ide-ide baru yang bisa mendorong perubahan, terutamanya untuk pemilu di tahun 2024 ini. Dan jumlah pemilih di generasi muda ini akan cenderung lebih mendominasi total pemilih nasional, yakni sekitar 50 hingga 60% dari total 107 juta ya kurang lebih, dari total semuanya 240 juta daftar pemilih tetap. Dan tetapi sebelumnya penyelenggara dan juga peserta pemilu perlu lebih dulu mengetahui kira-kira hal apa saja yang sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan para pemilih muda di tahun 2024 ini. Dan kita akan berbincang dengan salah seorang influencer dan juga Miss Tourism Global tahun 2018 perwakilan Indonesia. Bernama Karina Nadia. Halo, selamat datang di Podcast Polri Presisi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang apa enggak nih di sini? Karena kalau nggak salah pertama kalinya ya ke sini ya? Iya, aku pertama kali ke sini. Oke deh. Dan ini seperti yang tadi sampaikan bahwa karena kita lagi mau membahas tentang generasi muda dan Ines sudah menghadirkan generasi muda yang luar biasa tentunya. Dan Karina, kita akan membahas tentang pemilu. Sebagai anak muda, pemilu 2024 tentunya hal yang luar biasa. Nah, untuk Karina saat ini tentunya berada di rentang usia 17-30 hingga 39 tahun yang dikategorikan sebagai pemilih muda ya. Dan bagaimana mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden tanggal 14 Februari nanti? Pastinya ya kita harus tahu nggak sih bibit bebet paslon 1, 2, dan 3 ya. Selain visi misinya juga dari, kan mereka semua kan pasti berasal dari politik ya, apa orang sudah pernah berada di posisi pemerintahan sebelumnya ya, berarti kan punya pengalaman. Kita bisa lihat tuh di situ kira-kira rekam jejaknya tuh kayak gimana sih, dan itu menurut saya bisa jadi pertimbangan untuk kita mau pilih siapa sih gitu. Sebagai generasi muda kan harusnya kita bisa lebih mudah untuk mengakses media sosial, untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk menentukan pilihan kita tuh bakal jatuh kemana sih. Ini juga kemarin ya ada debat juga, jadi kita juga belajar ya. Kita ngikutin juga tuh kan, lihat dari situ gimana ya opini masing-masing, gimana apa point of view yang emang kita pengen di calon pemimpin kita nih nantinya gitu. Baik, untuk di lingkungan terdekat Karina sendiri, apakah mungkin sering berdiskusi tentang politik? Kalau mungkin ditemukan ada perbedaan pilihan itu bagaimana nih? Kan ini agak penasaran ya, karena kalau ada orang-orang nih katanya kalau misalnya berbeda pilihan itu bisa sampai crash. Bahkan katanya nih ada pacaran juga sempet, wah aku gak mau karena beda pilihan gitu. Gimana nih? Tapi kayaknya itu relate sih. Kayaknya aku juga ngalamin sih, banyak teman-teman aku sendiri. Iya. Kalau saya sih tipikalnya tuh yang menghindari konflik sih. Jadi kalau misalnya udah nemu orang yang emang kayaknya dia perspektifnya beda nih sama kita gitu kan, kayaknya lebih baik menghindari obrolan tentang politik gitu daripada jadi musuhan kan. Kita gara-gara politik kan enggak ya. Masa udah temenan dari SD gitu kan, atau udah pacaran berapa tahun gitu kan, tuh gara-gara pemilunya jadi bubar gitu kan karena beda pendapat. Aku lebih menghindari sih. Tapi kalau dari obrolan itu sendiri sebenarnya gimana sih? Apakah ada yang memang sampai kayak gitu banget kalau di lingkungannya Karina sendiri? Nih, ada kejadian lagi. Maksudnya kan aku juga kan kantor kan. Jadi lingkup kantor aja tuh kalau udah ngebahas politik kan jadinya kayak kemana-mana ya. Jadi kayak akhirnya udah lah gak usah gitu ya. Tadi bahas gak nih, nanti malah ke kerjaan segala macam. Ada kejadian gitu tuh, ada beneran terjadi gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan beda pilihan gak jadi memutus pertemanan ya. Harusnya sih gitu ya. Baik,
Karina, sebagai Miss Tourism Global 2018, melihat Indonesia ini tentunya adalah negara yang besar, kemudian tentunya setiap daerah ini memiliki karakteristik kepribadian yang bisa dikatakan berbeda. Iya. Dan tentunya bagaimana nih menyikapi hal tersebut, tentunya agar dapat mewujudkan pemilu yang damai di tahun 2024. Pastinya sih kalau dari perspektif saya ya toleransi ya. Iya. Itu kayaknya cuma one and only yang bisa mempersatukan suara yang beda-beda gitu kan. Intinya sih semua orang tuh pasti punya pilihan paslonnya masing-masing. Mereka juga punya perspektif prioritas yang mana yang mau mereka utamakan. Apakah dari segi agamanya kah, atau dari segi rekam jejaknya kah, atau dari segi visi misinya mereka ke depan mau apa program-programnya. Pasti kan mereka punya perspektif masing-masing ya. Lebih menghargai perbedaan aja sih. Jadi kalau bisa jangan sampai berkonflik lah. Dihindari lah. Oke. Gitu kalau bisa ya. Ini penting banget ya. Iya. Jangan sampai ada perpecahan cuma karena politik. Iya, betul. Baik Karina, Polri ini kan menghadapi pemilu itu kan ada beberapa ops. Salah satunya ada cooling system untuk meredam eskalasi gangguan keamanan dan juga ketertiban dari masyarakat yang mungkin akan terjadi di tahun politik 2020. Mudah-mudahan sih enggak ya. Apa pendapat Karina nih? Menurut aku karena dari 2019 kan kita sempat ada kerusuhan juga tuh ya, sempat agak ricuh ya. Jadi adanya operating system kayak gini tuh lebih ke waspada sih ya. Biar gimana pun kan kita harus menyiapkan, kita selalu berdoa untuk kemungkinan terbaik. Cuma kemungkinan terburuk itu kan pasti ada ya, sekian persen pun. Jadi menurut saya dengan adanya operation system, cooling system, itu bagus banget sih untuk pencegahan sih lebih tepatnya. Sampai udah kejadian baru kita amankan, tapi mendingan dicegah kan daripada mengobati ya. Berarti kan ini sesuai dengan prediktif ya, presisinya Pak Kapolri ya. Prediktif itu diperlukan oleh setiap anggota Polri ya. Betul. Dan operasi Nusantara Cooling System ini kan memang sudah berjalan dari 2023 kurang lebih di tanggal 11 September. Dan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya polarisasi dan meminimalisir isu-isu provokatif yang berlatar belakang dari isu SARA. Dan ini kalau misalnya dari Karina sendiri, apakah kira-kira bagaimana untuk dampak positif yang dirasakan ini oleh Karina dengan adanya operasi Nusantara Cooling System ini? Mungkin karena sebelumnya pemilihan bukan cuma pemilu aja sih, kita kan semua ada pilkada yang emang kenceng banget tuh isu saranya kan. Mungkin karena udah belajar dari situ, baik dari Polri ataupun teman-teman yang warga sipil juga mungkin harusnya udah lebih aware sih bahwa isu itu tuh nggak seharusnya masuk ke dalam dunia politik ya, harusnya ya. Jadi kayaknya so far sih ngeliatnya kayak udah lebih mendingan gak sih, kayak daripada tahun-tahun sebelumnya, kayak udah nggak terlalu yang sampai ya sorry itu saya kayak apa bawa-bawa ormas segala macam gitu kan, udah nggak ada sekarang ya, alhamdulillahnya. Itu udah mulai dirasakan ya, ada dampak positifnya. Udah mulai mereda lah konflik-konflik yang nggak seharusnya terjadi sebelum pemilihan ya. Ya mudah-mudahan sih selalu dalam kondisi yang tenang, apalagi menjelang Februari 2024 ini ya. Dikit lagi nih, berapa hari lagi tuh. Ya, jadilah pemilih yang cerdas tentunya. Iya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Polri Presisi.